ke pasar membeli ikan tuna. Kok gak ada yang bilang cakep sih? Ngomong ya biar seru semuanya. Oke. Pergi ke pasar membeli ikan tuna. Cakep. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kenalin ya, nama gue Sabila Mati, bisa dipanggil Sabila. Jadi di sini gue merupakan perwakilan dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta untuk mengikuti lomba stand up comedy di KMI Expo di Untidar besok. Nah, jadi ngomong-ngomong soal KMI Expo, siapa sih di sini yang nggak sabar buat ikut KMI Expo besok? Aku. Yang pasti rata-rata pada nggak sabar ya. Kalaupun pada sabar, berarti dia tuh nggak lolos KMI Expo. Parah. Nah, ngomong soal KMI Expo, jadi KMI Expo itu merupakan salah satu ajang di mana mahasiswa tuh tiba-tiba menjadi CEO. Nah, kalau jadi CEO mah udah biasa ya. Tapi ada nih salah satu temen gue, dia tuh pendek, segini lah. Dan terus dia tuh tiba-tiba lebih tinggi dari gue. Kaget dong gue. Aduh, tanya, kok lu tiba-tiba jadi tinggi gitu kan? Dan kalian tahu jawaban dia apa? Apa tuh? Nah, jadi jawaban dia tuh kayak gini. Iya nih, gue akhir-akhir ini lagi meninggi, soalnya lolos KMI. Nah, jadi KMI Expo ini cukup keren ya teman-teman. Nah, di KMI Expo sendiri itu terkenal namanya business plan. Nah, kalau business plan mah kayak kita mah udah biasa. Tapi yang terkenal di Gen Z ini namanya bisnis pelan-pelan karena rata-rata dagangannya belum pada laku. Nah, jadi guys, besok jangan lupa beli dagangan gue nih namanya Kriwul. Nah, jadi Kriwul ini merupakan olahan dari tepung jangkrik. Nah, kebayang dong kalian, bayangkan aja nih teman-teman gue di jam 10 pagi itu tuh mereka aktivitas kayak biasa, pergi ke kuliahan kayak gitu kan, ngurusin TA kayak gitu kan. Nah, bayangin gue sama tim gue itu tuh kita bangun di sepertiga malam, Dem. Buat apa coba? Buat nangkep jangkrik. Bayangkan deh struggle itu tim kita buat nangkep jangkrik. Udah nangkep jangkrik sebanyak itu, terus habis itu kita perlu pisahin. Kayak ngapain gitu loh segala dipisahin, padahal mereka aja juga nggak ribut gitu loh. Nah, jadi wirausahaan itu nggak cuma inovatif aja ya guys, jadi kayak harus punya mental yang kuat. Kenapa kok punya mental yang kuat? Karena di sisi lain kita itu pasti bakalan menghadapi yang namanya struggle. Di mana struggle itu, misalnya kita merintis usaha, kita udah ngepost nih coming soon gitu di IG. Nah, habis itu beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian, itu tuh pasti bakal stuck di coming soon terus. Jadi kayak ya udah stuck coming soon kok gitu. Sampai waktu nggak tahu kapan. Nah, terus gue ada nih kepikiran kayak kalau misal lagi pitching ke investor gitu. Oke, katanya sih, kata orang-orang ya, kalau misal kita pitching ke investor, kita tuh kayak lagi ngedeketin gebetan gitu. Jadi kayak segala usaha, segala effort itu tuh harus halus, harus pelan-pelan gitu ya. Kayak jelasin, Bapak, kita memiliki ide inovatif, kreatif, baru sustainable, terus berkelanjutan juga Pak gitu. Kayak kita tuh menjelasin dengan lemah lembut gitu ke bapaknya ya. Terus habis itu investornya bilang kayak gini, iya sih bagus idenya, inovatif, kreatif, tapi kok dia ngeditnya pakai Canva gratisan. Ih, kebayang gak sih kalian? Terus ya kalau misal gue bilang ke bapaknya kayak gini, Pak, sorry, tapi gue pakainya Canva Pro. Tapi serius. Bayangin ya, kalau semisal nih investor itu nanya kayak gini. Jadi usaha kalian
lain itu udah memiliki pelanggan tetap apa belum mbak gitu. Nah kebayang gak sih kayak gue harus jawab apa di situ? Padahal kan itu usaha rintisan ya. Masa ya kali dia bilang belum ada pelanggan tetap pak gitu. Kan kayak malu-maluin banget gitu ya. Padahal mama gue sih udah janji ya kayak nanti mama beli satu ya dek gitu. Jadi di wirausaha itu nggak cuma inovatif aja, tapi kita juga perlu yang namanya eksekusi. Nah, contoh eksekusinya nih, bisa kita promosi konten, entah itu kayak ngejual apa ya, ngejual produk kayak gitu-gitu ya. Terus habis itu pas kejual nih produknya, ada kan salah satu teman gua dia tuh jualan. Nah terus dia itu dibeli gitu loh produknya, total itu 2 biji. Nah terus kayak dia karena kanvanya itu pro, jadi tuh dia langsung semangat tuh ngedit kayak gini. Thank you 100 plus customer, padahal kan yang beli cuma 2 gitu loh. Kenapa harus ada embel-embel 100? Kayak gitu loh, kayak bro, demi apa sih kak? Kok kayak gitu gitu? Tapi sumpah di lain sisi ada nih temen gue, dia tuh merintis usaha sih, keren sih usahanya. Tapi tuh namanya tuh agak panjang dan ribet bener. Namanya tuh apa coba? Ada yang tahu nggak? Enggak. Nah, namanya itu CV Gemilang Abadi Setosa Fidunya Wa Akhirat Group. Bayangin, grup, padahal dia aja gerak cuma sendiri gitu loh, yang kerja tuh cuma dia sendiri gitu. Nah, terus habis itu dianya pakai embel-embel CV kayak dem bro dem. Keren banget sih. Nah, terus hal yang paling serem itu pas ditanya, jadi target kamu 5 tahun ke depan itu apa gitu. Kayak mending kita jawab dulu kayak gini aja nggak sih? Iya kak, target saya ke depan sama tim saya itu yang penting gak jadi reseller skincare aja. Oke, sekian dari saya, terima kasih.